Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Nana, jumpa lagi pada pembelajaran matematika. Dan kali ini kita masih membahas materi tentang peluang, yaitu menentukan ruang sampel. Oke, pada pembahasan sebelumnya sama-sama telah kita pelajari bahwa kemungkinan yang terjadi pada pelemparan sebuah mata uang logam adalah akan muncul angka atau A dan gambar atau G. Nah, himpunan kejadian yang mungkin terjadi yaitu A, G. Inilah yang kita sebut sebagai ruang sampel. Dan ruang sampel biasanya dilambangkan dengan huruf S. Nah, jadi kalau ditulis seperti ini, S sama dengan buka kurung kurawal A, G ya. Dan setiap anggota dari ruang sampel kita sebut sebagai titik sampel. Oke, bagaimana dengan pelemparan dadu? Pada pelemparan sebuah dadu, hasil yang mungkin muncul adalah mata dadu 1, 2, 3, dan terusnya sampai 6. Dan ruang sampelnya kita bisa tulis seperti ini ya. S sama dengan buka kurung kurawal 1, 2, dan terusnya sampai 6. Oke, jadi kesimpulannya ya, ruang sampel dari suatu percobaan adalah himpunan semua kejadian atau hasil yang mungkin terjadi. Dan setiap anggota dari ruang sampel disebut dengan titik sampel. Untuk menuliskan ruang sampel ya, kita bisa melakukan dengan cara sebagai yang pertama dengan mendaftar anggota-anggotanya, yang kedua dengan diagram pohon, dan yang ketiga dengan membuat tabel. Oke, kita mulai dari pelemparan mata uang logam ya. Kita mulai dari satu mata uang logam ya. Ini adalah diagram pohonnya, kita bisa buat terdiri dari A dan G, dan bisa dinyatakan ini ruang sampelnya adalah A, G, sehingga di sini NS-nya atau banyak ruang sampelnya ada 2. Nah, ini misalkan kita buat tabelnya ya. Oke, selanjutnya pelemparan dua mata uang logam ya. Oke, ini adalah diagram pohonnya. Ini untuk 1 koin, ini untuk 2 koin, dan ini adalah hasil ruang sampelnya. Oke, kita lihat ini adalah tabelnya. Ini koin pertamanya, ini koin kedua. Kita bisa lihat ya. Nah, maka ruang sampelnya AA, AG, GA, dan GG. Nah, jadi banyak ruang sampelnya atau N dalam kurung S-nya sama dengan 4 atau 2 pangkat 2. Oke, sekarang kita lanjut untuk pelemparan 3 mata uang logam. Ini adalah diagram pohonnya ya. Kita bisa buat ini koin pertama AG, ini koin kedua, ini koin ketiga ya. Kita hitung di sini ada 8 ruang sampel ya. Oke, kita bisa lihat ini adalah tabelnya. Ini untuk 2 koin, ini untuk 1 koin. Oke, jadi ruang sampelnya kita bisa tulis adalah seperti ini, AAA, AAG, dan terusnya sampai GGG ya. Nah, jadi bisa dinyatakan bahwa banyak ruang sampelnya atau NS-nya adalah 8 ya. Atau kita bisa nyatakan dengan 3. Oke, yang berikutnya kita akan menentukan ruang sampel pelemparan mata uang logam dengan menggunakan segitiga Pascal ya. Kita lihat ini segitiga Pascalnya. Nah, untuk menentukan bilangannya kita tinggal menjumlahkan 2 angka di atas ya. Seperti ini nih 2 berarti 1 tambah 1. Ini 3 berarti 1 tambah 2. Kemudian ini 4, 1 tambah 3, 6 dari 3 tambah 3 ya, dan seterusnya. Ya, kemudian angka depan dan belakang kita buat 1 ya. Jadi depan 1, belakang 1. Nah, jadi ini kalau kita buat seterusnya ya, kita jumlahkan ini berarti 1 tambah 5, 6, 5 tambah 10, 15. Ini 10 tambah 10, 20, 10 tambah 5, 15, 5 tambah 1, 6. Oke, jadi kalau kita mau menentukan banyak ruang sampel dari 3 mata uang logam, kita lihat bisa di sini ya. Berarti terdiri dari 8 ruang sampel ya. Kita bisa hitung dari sini. 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1, jadi 8. Oke, contohnya misalkan nih, kita mau menentukan banyak ruang sampel untuk pelemparan 4 mata uang logam, ya.
Dengan menggunakan segitiga Pascal kita bisa dengan mudah ya. Kita lihat di sini untuk 4 mata uang logam. Nah, ini bilangannya kita tinggal jumlahkan. Berarti 1 tambah 4 tambah 6 tambah 4 tambah 1. Jadi banyak ruang sampelnya adalah 16. Atau bisa kita nyatakan dengan 2 pangkat 4. Oke, kita akan lanjut untuk percobaan pelemparan dadu ya. Sekarang kita mulai dari sebuah dadu. Untuk satu buah dadu, ruang sampelnya ini ya. Kemudian banyak ruang sampelnya berarti ada 6. Oke, kita lanjut dengan pelemparan 2 buah dadu. Kita lihat ini adalah tabelnya ya. Ini dadu kedua yang mendatar dan ini adalah dadu pertama yang tegak atau yang vertikal. Nah, ini adalah ruang sampelnya ya. Oke, jadi ruang sampelnya atau S-nya terdiri dari apa? 11, 12, 13 dan seterusnya sampai 6,6. Ya. Jadi kalau misalkan 4,3 berarti dadu pertamanya 4, dadu keduanya 3. Misalnya lagi 2,6 berarti dadu pertama 2, dadu kedua 6. Oke, kemudian banyak ruang sampelnya berarti dari di sini 6 kali 6 ya, berarti ada 36. Oke, kita lanjut pelemparan dadu dan mata uang logam ya. Kita gabung ini. Jika mata dadu dan mata uang logam kita lempar secara bersamaan. Nah, kita lihat di sini ini adalah ruang sampelnya ya dengan diagram pohon. Kita hitung di sini masing-masing ya, ada 2 kali 6 berarti 12 ya. Kemudian ini dengan menggunakan tabel ya. Ini adalah mata dadunya 1 sampai 6 dan ini uang logamnya A dan G. Oke, jadi ruang sampelnya atau S-nya terdiri dari A1, A2, G1 dan seterusnya ya sampai G6. Jadi kalau G3 itu artinya mata uang logamnya adalah gambar dan 3 adalah mata dadu. A5 berarti mata uang logamnya angka dan dadunya adalah 5. Oke, jadi banyak ruang sampelnya atau NS-nya adalah di sini 6 kali 2 yaitu 12. Oke, kita lanjut untuk ruang sampel pada masalah lain ya atau pada masalah sehari-hari. Contohnya Andi mempunyai 3 kaos yang berwarna putih, merah, dan biru, serta mempunyai 2 celana panjang yang berwarna hitam dan coklat. Tentukan banyak cara atau kemungkinan Andi memakai kaos dan celana panjang. Oke, kita buat ini adalah diagram pohonnya. Kita padukan. Jika kaosnya putih dipadukan dengan 2 celana hitam dan coklat, maka pasangannya adalah putih hitam, putih coklat. Kemudian yang merah juga sama. Jika dipadukan menjadi merah hitam, merah coklat. Ya, biru juga demikian ya, jadi biru hitam, biru coklat. Maka banyak cara yang bisa dilakukan adalah 6 cara ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kalau menggunakan tabel seperti ini ya. Jadi ini adalah kaos yang mendatar dan ini yang vertikal adalah warna celana panjang. Oke, jadi banyak cara Andi memakai kaos dan celana panjang, ada 6 cara. Oke, kita lihat lagi soal yang kedua ya. Di dalam sebuah kantong terisi 7 kelereng yang diberi nomor 1, 2, 3 sampai 7. Nah, kemudian secara acak akan diambil 2 buah kelereng secara sekaligus. Tentukan banyak ruang sampelnya. Oke, karena masing-masing kelereng ya bernomor 1 sampai 7 hanya ada 1, maka kita bisa nyatakan ini ruang sampelnya ya. Jadi bisa terambil 1, 2, 1, 3, 1, 4 dan seterusnya sampai 6, 7. Ya. Jadi tidak mungkin terambil misalkan 22 ya. 22 itu berarti kelereng kedua 2 tidak ya, tidak mungkin. Karena apa? Karena dalam satu kantong itu hanya terdapat nomor 1 sampai 7 hanya ada masing-masing 1. Ya. Oke, jadi ini adalah ruang sampelnya.
Nah, kemudian berarti kalau ditanya banyak ruang sampelnya, ya kita tinggal jumlahkan ini. Ini banyaknya ada 6, kemudian ke bawah berkurang jadi 5, berkurang lagi jadi 4, dan seterusnya. Ya, sehingga kalau dihitung banyak ruang sampelnya ada 21. Oke anak-anak, demikian penjelasan Ibu tentang menentukan ruang sampel ya. Kita akan lanjutkan nanti untuk materi berikutnya, yaitu tentang peluang ya, peluang suatu kejadian. Oke, penjelasan Ibu sampai sini dulu. Terima kasih atas kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.